Assalamualaikum santri. Mungkin banyak orang menganggap betapa sulit dan mengerikannya hidup di pesantren alias nyantri. Padahal kenyataannya sama sekali tidak. Memang awalnya ada perasaan tidak nyaman dan tidak betah. Tapi karena terbiasa dan menjadi jalan hidup kita, hidup di pesantren sangatlah menyenangkan. Walaupun banyak sekali peraturan yang mengikat, tapi itu memang untuk kebaikan kita. Kita juga tidak hanya belajar mengaji atau agama di dalamnya. Tidak hanya itu, kita juga bisa merasakan bagaimana hidup jauh dari keluarga, menikmati bagaimana eratnya sebuah ukhuwah, bagaimana ketenangan di sepertiga malam, bagaimana indahnya ketika kita mengaji bareng, mengantuk bareng, mengantri bareng, dan yang lainnya. Sampai-sampai ada yang mengartikan santri itu sabar mengantri. Memang benar sih, di pondok itu yang paling asyik adalah saat kita mengantri. Mengantri kamar mandi, mengantri ambil makan, mengantri mengisi air, mengantri, dan mengantri. Itu yang membuat kita bangga menjadi santri. Ada juga sih yang bilang jadi santri itu kuper, kurang pergaulan. Itu salah. Yang benar, santri itu aku, sabar, amanah, niyabah, tawakal, ridho, dan istiqomah. Akan kubuktikan jika aku memang santri. Tanggal 22 Oktober adalah tanggal yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, terkhusus bagi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan Jamaiyah Diniyah Ijtimaiyah. Pada tanggal tersebut NU mengeluarkan resolusi jihad yang kemudian mendorong terjadinya peristiwa pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Peristiwa yang menyimpan makna sejarah yang tak terlupakan bagi bangsa ini. Sebuah peristiwa yang kita kenal sebagai Hari Pahlawan. Dalam peristiwa ini peran kiai dan santri demikian penting dan besar. Oleh karena itu, tidak ada salahnya kemudian tanggal tersebut dijadikan Hari Santri Nasional. Ada banyak alasan mengapa ada Hari Santri Nasional. Komunitas santri selalu berkomitmen untuk menjaga bangsa dan keutuhan NKRI. Dalam praktik keagamaan, santri menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Sejarah kaum santri terhubung langsung dengan jaringan ulama yang dimulai pada masa Wali Songo dan kemudian tersambung dalam jaringan pengetahuan, sanad, dan kekerabatan. Nilai-nilai Islam yang menjadi ekspresi keagamaan kaum santri terwujud dalam praktik keagamaan Islam Nusantara. Islam Nusantara merupakan cara berislam kaum muslim di Indonesia, bahkan Asia Tenggara, yang sejalan dengan konteks dan nilai-nilai Islam yang menjadi risalah Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarahnya, kaum santri berkomitmen untuk terus menjaga nilai-nilai Islam Nusantara dengan fikrah atau pemikiran, harakah atau gerakan, dan jam'iyah atau organisasi yang terkoneksi dengan ekspresi keagamaan warga muslim jamaah. Selama ini komitmen santri terbukti untuk mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Komitmen ini dibuktikan dengan ketulusan menjaga nilai-nilai tawasud, tawazun, tasamuh, dan i'tidal. Nilai tawasud moderat dibuktikan oleh komunitas santri yang dipraktikkan oleh para kiai pesantren dengan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri.
Nilai tawazun keseimbangan dibuktikan dalam komitmen menjaga perdamaian. Dalam sejarah, para kiai sering mempraktikkan pikiran moderat dengan selalu menjaga maslahah, terutama berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Nilai tasamuh toleran merupakan jati diri dari semua komunitas pesantren yang terbuka dalam dialog dan komunikasi dengan komunitas lintas ideologi dan agama. Nilai iktidal keadilan merupakan sikap dari kaum santri untuk terus menjaga keadilan dan mengawal konstitusi untuk mengawal kemaslahatan bangsa dan tegaknya NKRI. Komunitas santri dalam perjalanan panjangnya selalu membela kepentingan bangsa Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan. Warga pesantren membuktikan diri dengan mengekspresikan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin yang menghadirkan kesejukan dan keramahan dalam beragama, bukan kemarahan dalam bersikap. Perjuangan kaum santri dalam kemerdekaan Indonesia merupakan jihad untuk membela bangsa. Kaum santri dalam sejarah kolonial selalu berusaha melawan setiap bentuk penjajahan dari berbagai rezim kolonial di bumi Nusantara. Pada awal abad 20, kaum santri mengawali gerakan untuk melawan kolonialisme dengan membangun pemikiran taswirul afkar, membangun jaringan saudagar dan kemandirian ekonomi Nahdlatul Tujar, dan menyemai cinta tanah air Nahdlatul Wathon. Ketiganya, taswirul afkar, Nahdlatul Tujar, dan Nahdlatul Wathon, merupakan embiro Jam'iyah Nahdlatul Ulama untuk membangkitkan kaum pribumi dalam melawan penjajah serta berjuang untuk kemerdekaan. Tahun 1936, para kiai NU sudah memiliki rumusan dan impian tentang negara yang merdeka yang mengakomodasi kebinekaan. Pada masa penjajahan Jepang, kaum santri juga bergerak membela tanah air dengan membentuk barisan militer santri dengan sebutan Hizbullah dan Sabilillah. Masa proklamasi, para santri tetap bahu-membahu dalam menegakkan kemerdekaan dan juga menjaga NKRI. 22 Oktober 1945 adalah momentum sejarah dengan adanya fatwa jihad dari Kiai Hasyim Asy'ari, dan resolusi jihad menjadi pemantik api semangat kaum santri dan para pemuda untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi jihad merupakan bentuk komitmen kaum santri untuk berjuang menjaga NKRI. Untuk itu, Hari Santri menjadi momentum untuk mengingat perjuangan para kiai dan komunitas pesantren dalam membela negara. Tanggal 22 Oktober sangat tepat sebagai Hari Santri karena momentum bersejarah resolusi jihad. Negeri ini tanahnya subur, rakyatnya banyak, tapi malah menjadi negeri jajahan. Kalau saja umat Islam bersatu seluruhnya, hal ini tidak akan terjadi. Ingat ya nak ya, perempuan itu ibaratnya pakaian buat laki-laki, menghangatkan di musim hujan, meneduhkan saat kemarau. Anda tidak bisa menangkap begitu saja Pak Kesalahan Kiai. Sungguh keliru kalau sampai Jepang memusuhi pesantren. Mereka nggak mengira kalau pesantren desa seperti Tebuireng ini punya pengikut cukup banyak. Dalam hidup ini,
ada hal-hal yang bisa kita bicarakan, bahkan bisa kita kompromikan. Tapi kalau sudah menyangkut soal akidah, itu tidak bisa diganggu-gugat. Allahu Akbar. Bung Karno menitipkan pesan kepada Kiai. Apakah hukumnya membela tanah air, bukan membela Allah? Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain. Aku nggak mau nanti punya anak. Negara kita masih dijajah. Aku akan ngelakuin apa aja, asalkan Belanda pergi dari sini. Siapkah kita menjawab semua pertanyaan? Selama banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, tidak akan kita pernah mau minta kepada siapapun juga. Allahu Akbar, merdeka! Wahai para santri, Hari Santri adalah sebuah apresiasi. Hari Santri adalah histori yang dibuat oleh kiai dan santri. Hari Santri adalah pasti. Hari Santri menjadi bukti bahwa kami sudah bangkit lagi. Hari Santri memiliki justifikasi historis yang kokoh, di mana Hadrat Asy-Syaikh Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad mewajibkan umat Islam berjihad melawan penjajah, tidak mengurangi apalagi menafikan nilai-nilai heroisme dan patriotisme tokoh-tokoh lain dalam peristiwa sejarah. Hari Santri adalah pemaknaan sejarah Indonesia yang genuine dan autentik yang tidak terpisahkan dari epistem bangsa. Karena Indonesia tidak hanya dibangun dari air mata, tapi juga berdiri karena keikhlasan dan perjuangan para santri Indonesia. Hari Santri adalah persatuan umat Islam yang telah terafiliasi dan menyejarah dalam ormas-ormas Islam dan parpol. Hari Santri adalah mainstreaming santri yang berpotensi termajilkan oleh derasnya arus globalisasi. Hari Santri tidak hanya bersifat simbolik formalistik, tapi bentuk afirmasi realistik terhadap komunitas santri. Hari Santri adalah distingsi Indonesia yang religius demokratis. Hari Santri adalah upaya merawat dan mempertahankan religiusitas Indonesia yang demokratis di tengah konstentasi pengaruh ideologi agama global yang cenderung ekstrim radikal. Oleh karena itu, santri diharapkan bisa menjadi driving force yang dapat mengintegrasikan tidak hanya ideologis, sosiologis, tapi juga politis seluruh umat Islam Indonesia. Bersyukurlah dan berbanggalah menjadi santri. Bukan hanya saat kita di pesantren, tapi dimanapun. Bukan hanya saat ini dan esok, tapi selamanya. Karena kita santri sampai mati. Kita, santri seluruh Nusantara siap untuk negeri. Kita akan menjaga perilaku dan tradisi santri. Selamat Hari Santri Nasional, dari santri untuk negeri.